kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Pemohon SKCK membludak, seorang ibu hamil di Lombok Tengah alami kontraksi karena kelelahan mengantre. Berdalih mengedarkan narkotika untuk biaya pengobatan anak, seorang ibu rumah tangga di Mataram diringkus polisi. Memasuki bulan Maulid, warga di Lombok Barat mengeluhkan kian langkanya gas LPG 3 kg di pasaran. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memadati kantor kepolisian Resor Lombok Tengah untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Permohonan SKCK ini untuk melengkapi pemberkasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan pendidikan profesi guru atau PPG yang disyaratkan pemerintah. Agar dapat dilayani dengan cepat, para pemohon rela mengantre sejak jam 4 pagi untuk mengurus SKCK, namun tidak juga mendapatkan nomor antrean karena ramainya warga yang datang. Bahkan seorang ibu hamil nyaris mengalami kontraksi karena kelelahan mengantre dan menunggu giliran. Jam 10 malam itu soalnya rumah saya itu dari Kopang. Terus dari jam 10 malam saya ke Praia, saya nginep di Praia. Terus subuh itu saya langsung ke sini, tapi ternyata nggak ada penumpangnya. Subuh sudah di sini? Sudah. Rame nggak subuh? Rame banget. Kepolisian mencatat total warga yang memohon SKCK hingga tanggal 15 September ini mencapai 5.500 orang. Jadi untuk kegiatan masyarakat yang sekarang mengurus SKCK adalah untuk pengurusan SKCK P3K paruh waktu yang saat ini kita lihat banyak yang datang untuk mengurus SKCK. Jadi jumlah yang ada di Lombok Tengah itu sekitar 5.000-an yang akan mengurus SKCK. Untuk mengurai kerumunan, petugas mengimbau warga agar menyerahkan berkas SKCK mereka ke polsek di masing-masing wilayah sehingga mereka tidak perlu mengantri hingga berjam-jam. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan pemohon surat keterangan catatan kepolisian SKCK juga membludak di Kabupaten Lombok Barat sejak awal pekan ini. Sebagian besar pemohon merupakan pegawai dan guru yang akan melengkapi syarat pemberkasan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ramainya warga yang datang membuat para pemohon rela berdesakan dan berebut saat mengambil nomor antrian. Untuk memastikan seluruh pemohon terlayani, petugas menerima layanan hingga 200 lembar SKCK per harinya dengan pola pelayanan presisi dan juga online. Bisa di-download di aplikasi Presisi di sana karena sifatnya online semua dan langsung dibayar melalui Bripa bank yang disiapkan. Kemudian karena ada beberapa hari gangguan server, maka dilakukan juga untuk melayani masyarakat dengan manual juga. Kenapa banyak membludak pencari SKCK? Mungkin karena ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh P3 paruh waktu. Syaratnya adalah SKCK. Sejumlah pemohon mengaku rela mengantri berjam-jam demi mengurus surat SKCK. Di instansi sekolah SLB 1 Lombok Barat. Nah, kedatangan ke sini nih kenapa?
keperluan pembuatan SKCK, Pak. Ya. Untuk keperluan P3K yang PW yang paruh waktu itu. Sudah lama nunggu? Kebetulan udah dari pagi, udah di sini. Begitu dibuka, dapat antriannya 100-an. Ya. Pemohon SKCK diperkirakan akan terus meningkat hingga sepekan mendatang mengingat masa waktu tenggang pemeriksaan SKCK pegawai dan guru hingga tanggal 22 September nanti. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Direktorat Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat menangguhkan penahanan Misri, salah satu tersangka yang diduga ikut terlibat dalam kematian Brigadir Nur Hadi. Penangguhan tersebut berdasarkan hasil rekonstruksi ulang yang dilakukan polisi dan adanya permohonan dari kuasa hukum tersangka Misri. Penangguhan dilakukan sejak tanggal 28 Agustus lalu sampai berkas kasus kematian Brigadir Nur Hadi diserahkan ke jaksa. Meski ditangguhkan, Misri tetap harus melakukan wajib lapor dan dalam pengawasan pihak kepolisian. Sementara polisi tetap menahan dua tersangka lainnya, yakni Kompol Yogi dan Ibda Haris yang merupakan atasan Brigadir Nur Hadi. Betul ya Misri, pada saat tanggal 28 Agustus kita lakukan penangguhan. Alasannya kenapa Mas? Berdasarkan fakta atau update hasil dari rekonstruksi pada saat setelah hasil otopsi keluar. Jadi kemudian juga ada permintaan dari pihak pengacaranya. Kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Jadi ya putusannya kami tangguhkan. Dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Propam Polda NTB, polisi menetapkan 3 orang tersangka, yakni 2 orang anggota polisi yang merupakan atasan korban bernama Kompol Yogi dan Ibda Haris, serta seorang wanita bernama Misri yang merupakan rekan perempuan dari Kompol Yogi. Dari Kota Mataram, Emi Kusuba melaporkan. Sejumlah pelaku UMKM di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg di kalangan agen dan pengecer. Seperti di Desa Kediri, warga memprotes kosongnya stok LPG 3 kg sejak memasuki perayaan Maulid Nabi sejak 2 pekan lalu. Selain sulit mendapatkan gas, warga juga mengeluhkan kenaikan harga gas melon yang naik menjadi Rp23.000, naik Rp4.000 dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kelangkaan gas LPG disayangkan warga karena merupakan kebutuhan utama dan menjadi penopang ekonomi warga. Kelangkaan gas ini hampir lebih dari 1 minggu. Harapan kami kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem distribusinya harus tepat sasaran terhadap masyarakat, karena di NTB khususnya di Pulau Lombok kebutuhan yang sekarang ini sangat banyak, karena kebutuhan untuk Maulid itu yang diutamakan adalah masyarakat setempat. Merespon kelangkaan gas yang terjadi, pihak legislator mendesak pemerintah memperbaiki sistem distribusi gas LPG agar lebih tepat sasaran. Dari agen baru ke tingkat pengecer, dalam hal ini pangkalan. Nah, letak anunya ini di mana? Kalau saya hitung kalkulasi dan tadi juga saya sempat telepon rekan SPBE bahwa tidak ada kelangkaan di Lombok Barat, karena kuota yang sudah disetujui oleh Pertamina Pusat itu sudah tersalurkan sampai tingkat masyarakat, dalam hal ini pengecer. Nah, di mana letak persoalannya ini? Apakah dari agen ke pengecer? Ini yang perlu pemerintah daerah, dalam hal ini Perindak, juga telusuri.
Berdasarkan informasi distribusi gas dari pihak terkait, saat ini distribusi gas LPG 3 kg di Lombok Barat mencapai 30 ton per hari, masih melebihi rasio kebutuhan warga yang mencapai 25 ton per harinya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.